Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, saya Jolin, NPM 2351053. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman lebih mendalami tentang toleransi dan kerukunan. Toleransi merujuk pada sikap saling menghargai antar sesama. Sikap menghargai ini penting untuk lingkungan yang damai dan beragam. Toleransi termasuk sikap positif yang baik untuk menjaga kerukunan serta mencegah konflik dari masyarakat. Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama yang bisa memicu diskriminasi. Banyak kasus intoleransi akibat perbedaan suku dan juga keyakinan. Sikap toleransi perlu disiapkan sejak kecil untuk menjaga perbedaan yang ada di masyarakat. Toleransi berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan toleransi, tanggung jawab, disiplin, dan berpikir kritis. Nilai-nilai toleransi ini menjadi bekal untuk menghargai perbedaan dan pendapat sesama warga negara. Pengertian toleransi. Toleransi ini adalah kemampuan individu untuk memperlakukan seseorang dengan baik. Sikap toleransi ini membiarkan orang lain punya pendapat berbeda dari kita. Pada hakikatnya, toleransi menjadi sebuah kesadaran untuk menerima dan menghargai perbedaan. Toleransi berasal dari kata bahasa Inggris tolerance, berarti membiarkan. Menurut KBBI, toleransi diartikan sebagai sikap toleran, mendiamkan, dan membiarkan. Sedangkan dalam bahasa Arab, toleransi adalah suatu pendirian atau sikap untuk menerima berbagai pandangan, serta pendirian yang beraneka ragam meski tidak sependapat. Jadi, toleransi adalah cara menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang bertentangan dengan pendirinya. Sikap toleransi menjaga kedamaian dan juga kerukunan di dalam masyarakat. Kemudian, toleransi dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia. Tertulis di lambang Garuda Pancasila, kata tersebut berada di pita yang dicengkram di kaki burung Garuda. Mengutip dari buku pendidikan toleransi berbasis kearifan lokal, semboyan negara diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Arti kata Bhinneka Tunggal Ika yakni berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata Bhinneka ini menjelaskan keberagaman suku, bahasa, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menjelaskan meski berbeda namun tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan ini menghubungkan toleransi dari bangsa yang majemuk. Sikap dan perilaku toleran perlu diciptakan. Caranya, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Perilaku toleransi terwujud dari keberagaman suku, agama, ras, dan juga budaya. Toleransi beragama, sila pertama Pancasila, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, Indonesia adalah negara ketuhanan, menghendaki warganya untuk menganut satu agama atau kepercayaan. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Tanpa adanya toleransi, umat beragama akan terjadi diskriminasi, kekerasan, dan juga konflik antar masyarakat berbeda keyakinan. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjamin perlindungan. Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pasal tersebut menjelaskan setiap orang berhak memeluk agama serta negara melindungi warganya untuk beribadah. Toleransi keberagaman suku Indonesia tersebar dari Sabang hingga ke Merauke. Ada beragam suku dan budaya yang tersebar di beberapa daerah. Untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan suku, sebagai warga negara harus menghormati dan menghargai. Toleransi dalam sosial budaya Indonesia mempunyai keberagaman sosial budaya yang harus dijaga dan dipertahankan. Keragaman sosial budaya ini dapat menciptakan toleransi.
Misalnya mempelajari keragaman budaya lain, mencintai produk buatan Indonesia, dan juga menghargai perbedaan budaya. Kemudian, contoh-contoh sikap toleran. Contoh toleransi beragama. Yang pertama, tidak memaksakan agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan. Kedua, menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain. Yang ketiga, tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Yang keempat, tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama orang lain. Kelima, tidak menghina dan merendahkan agama orang lain. Yang keenam, berteman dengan orang yang berbeda keyakinan. Yang ketujuh, tidak berlaku diskriminasi pada seseorang yang berbeda agama di sekolah, tempat kerja, dan juga lingkungan. Dan yang kedelapan, tidak mengucilkan warga yang berbeda keyakinan di lingkungan tempat tinggal, menerima perbedaan orang lain. Kemudian, contoh sikap toleransi antar suku. Yang pertama, tidak melakukan tindakan diskriminasi pada seseorang yang berbeda suku. Kedua, memperlakukan semua orang sama dan sejajar meski berbeda suku. Yang ketiga, menghormati dan menghargai suku lain. Keempat, menghargai kebudayaan suku lain. Yang kelima, tidak merusak dan menjarah barang seseorang yang berbeda suku. Dan yang keenam, saling membantu dan juga saling menolong. Kemudian, contoh toleransi sosial budaya. Yang pertama, mengenalkan kebudayaan Indonesia di dunia internasional. Yang kedua, bangga memakai produk budaya buatan anak bangsa. Yang ketiga, mempelajari budaya di Indonesia dan mengambil sikap positif dari budaya tersebut. Yang keempat, tidak berbicara buruk terhadap kebudayaan orang lain. Terdapat juga unsur-unsur toleransi. Yang pertama, memberi kebebasan dan kemerdekaan. Kebebasan adalah kemampuan individu untuk bertindak sesuai keinginannya. Pada dasarnya, setiap manusia punya hak untuk memperoleh kebebasan berpendapat dan juga bertindak. Hak kebebasan ini telah disepakati oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, mengakui hak setiap orang lain dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Setiap orang yang lahir punya hak yang sama. Hak asasi ini termasuk diakui, dihormati, dijunjung tinggi. Tanpa adanya hak asasi akan terjadi penindasan pada individu. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama tanpa paksaan dari orang lain. Hak kebebasan dalam beragama ini termasuk beribadah dan taat pada agama yang dianut. Di Indonesia, toleransi beragama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Toleransi ini diperlukan untuk menghargai seseorang yang ada di lingkungan maupun organisasi dan berhak meyakini agama yang berbeda. Selain itu, toleransi diperlukan untuk tidak membeda-bedakan teman yang berbeda keyakinan. Oleh karena itu, marilah teman-teman, kita bersama-sama menjaga kerukunan kita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang tentram dan negara yang tinggi akan toleransi. Terima kasih. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.